Kelas 11 IPA metode 5, kita masuk bab pertama di matematika wajib semester ini, pola barisan dan deret bilangan. Nah, ini kita udah pernah belajar juga di kelas 9. Jadi di kelas 11 ini nanti ada beberapa hal yang mungkin tambah atau perlu kita perdalam dibanding dengan waktu kelas 9. Nah, jadi berbagai jenis bilangan yang sering kita pergunakan mempunyai pola tertentu. Pola ini sering digunakan dalam menentukan urutan atau letak bilangan dari sekumpulan bilangan yang telah ditentukan. Nah, pola bilangan dapat berupa gambar, dapat berupa formula atau rumus. Nah, untuk menentukan nilai bilangan berdasarkan urutannya. Nah, kemudian nanti ada istilah barisan. Nah, barisan adalah himpunan sembarang unsur-unsur yang ditulis secara berurutan. Artinya dicacah. Jadi waktu cara menulisnya seperti ini. Ini salah satu contoh yang disebut dengan barisan. Didaftarkan. Pola barisan bilangan cacah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi penggunaan kata barisan di sini pendaftaran, pencacahan. Nah, karena kita nanti akan menggunakan istilah deret lagi. Ketika menggunakan istilah deret, nah dia tidak lagi menggunakan istilah pencacahan begini dalam penulisan. Dia akan menggunakan tanda tambah. 0 tambah 1 tambah 2 tambah 3. Nah, misalnya itu aja sederhana sebenarnya dalam memahami istilah-istilah yang digunakan dalam hal ini ya. Nah, ada beberapa pola barisan bilangan yang wajib dan tentu kamu harus ingat. Dan nanti rumus suku ke N-nya pun wajib kamu tahu, sehingga nggak perlu dicari dengan rumus apapun. Nah, kamu mesti tahu ya. Pola barisan bilangan cacah ini, kalau pola barisan bilangan ganjil kan bilangan asli 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan selanjutnya. Nah, perhatikan pola barisan bilangan cacah ini kan bilangan-bilangan bulat semua ya. Nah, kalau bilangan asli 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya juga bilangan bulat semua. Pola barisan bilangan ganjil positif 1, 3, 5, 7, 9, 11. Ya, kalau ganjil negatif kan minus 1, minus 3, minus 5, minus 7, dan selanjutnya kalau kita mendaftarkannya mulai dari kanan. Ya, karena biasanya waktu mendaftarkannya memang kita mendaftarkannya mulai hal terkecil. Oke. Nah, pola bilangan segitiga ini 1, 3, 6, 10, dan selanjutnya. Nah, pola ini bisa kita bentuk dari seperti ini, dari gambar. Di kelas 9 yang belajar sama Pak Barto hari itu juga kita sudah menggambar pola bilangan segitiga ini. Nah, ini 1 seperti ini. Nah, 3 ini nih. Gambar kedua yang ini. Oke. Jadi, ini kan 1. Ini satunya tambah 2. Jadi ini tambah 2 ini. Tambah 2. Nah, kemudian perhatikan, segitiga berikutnya adalah tambah 3. Jadi ini tata angkat. Seperti ini. Tambah 3 lagi. 1, 2, 3. Nah, tata gambarnya berupa segitiga. Ini tambah 4. Nah, angkat lagi gambar yang sama. Ini. Oke, tambahkan 4 buah titik lagi, noktah. 1, 2, 3, 4. Jadi pas nanti 10 noktanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kemudian berarti nanti selanjutnya kalau dilanjutkan ini tambah 5, 15. Tambah 6, 21, dan selanjutnya. Nah, makanya ini disebut pola bilangan segitiga. Nah, kemudian ada disebut pola bilangan persegi. Nah, kamu bisa gambar di buku petamu 1 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 3, 4 kali 4. Nah, artinya kan itu persegi. Ukuran persegi kan sama semua sisinya. 1 kali 1, 2 kali 2. Atau ditulis 1, 4, 9, 16, 25, 36, dan selanjutnya. Nah, kemudian pola barisan bilangan persegi panjang. Nah, kenapa disebut pola persegi panjang? Karena pun barisannya ini nanti kita gambar dalam struktur persegi panjang. Persegi panjang itu spesifiknya kan sebenarnya panjang dan lebar berbeda, tetapi dia punya pola atau aturan tertentu. Ini kan 2 ini 1 kali 2 ini. Nah, kemudian 6 ini 1 kali 2, 2 kali 3. Kemudian 3 kali 4. Jadi bilangan terakhir
dikalikan dengan bilangan selanjutnya. Untuk jenis bilangan asli ya, 4 kali 5 makanya 20. Berarti ini 5 kali 6. Selanjutnya nanti berapa di sini? 42, karena 6 kali 7 42. Selanjutnya 7 kali 8 56 dan seterusnya. Kalau kita gambar dalam persegi panjang kan ini ukuran 1 misalnya, ini ukuran 2. 1 kali 2, kemudian 2 kali 3, 2 kali 3. Nah, itu aja sih sebenarnya. Makanya dia makin menguatkan definisi pola barisan persegi panjang. Nah, kemudian ada pola bilangan Fibonacci. Pola bilangan Fibonacci ini sebenarnya punya aturan tertentu. Jadi caranya adalah tentukan dulu 2 buah bilangan pertama. Oke, kalau misalnya 2 buah bilangan pertama ini gini, 1, 1. Nah, kemudian bilangan berikutnya adalah penjumlahan 2 bilangan sebelumnya. 1 tambah 1, 2. Berikutnya 1 tambah 2, 3. Berikutnya 2 tambah 3, 5. 3 tambah 5, 8. 5 tambah 8, 13. Nah, begitu selanjutnya. Ini disebut pola bilangan Fibonacci. Nah, kemudian kita masuk ke penentuan suku ke N atau UN suatu barisan bilangan ya. Nah, sebelum kita masuk ke contoh soal, pahami dulu sebentar apa yang disebut dengan faktorial. Jadi kan kalau N faktorial itu, ini nanti masuk di kelas 12 sepertinya di bicara peluang. Tapi nggak apa-apa, sedikit nanti kita gunakan soalnya istilah faktorial ini tanda seru dibuat ya. Membacanya N faktorial. Ini ya, N faktorial. Jadi ini adalah N kali N kurang 1 kali N kurang 2 kali N kurang 3 dan selanjutnya nanti kali 3 kali 2 kali 1. Jadi maksudnya kalau 5 faktorial itu adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1. Nah, 1 faktorial adalah 1. 0 faktorial pun 1 ya. Oke, nanti kita perdalam ini waktu belajar peluang. Nah, sekarang kita mencari suku ke N-nya. Ini maksudnya carilah suku ke N-nya ini. Apa rumus UN-nya? Kan suku pertama 2, suku kedua 4, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, suku ke-6 dan selanjutnya. Kita perlu rumus suku ke N. Jadi caranya bagaimana? Cari dulu selisih antar suku. Ini kan 2 ke 4, 4 kurang 2, 2. Artinya tambah-tambah 2 ini semua. Nah, perhatikan. Di tingkat pertama selisihnya sudah tetap. Nah, ini disebut tingkat pertama. Tingkat pertama selisih tetap. Artinya apa? Bahwa setiap suku selisihnya 2. 4 kurang 2, 2, 6 kurang 4, 2, 8 kurang 6, 2 dan selanjutnya. Nah, jadi gunakan kalau tingkat pertama selisihnya tetap, gunakan pendekatan. Oke, kita pakai rumus tetap ya. Nanti meskipun sebenarnya untuk tingkat pertama boleh sih tidak menggunakan rumus tetap, tetapi nanti untuk bentuk berikutnya supaya kita menggunakan satu bentuk yang sama. Jadi perhatikan pendekatannya adalah ini. Selisih tetap ini 2. Oke, harus begini ya. 2 per 1 faktorial. Oke, kali N pangkat 1. Sudah, ini masih pendekatannya ya. Nah, 2 yang ini, ingat dulu ya, 2 yang ini adalah selisih tetap. Yang ini ya. 1 yang ini adalah tingkat pertama. 1 yang ini pun tingkat 1. Nah, jadi pendekatan yang kita gunakan adalah 2, 1 faktorial kan 1, 2N. Nah, kemudian sebenarnya langsung cepatnya begini. Jadi rumus UN adalah 2N tambah. Oke, tambah bilangan pertama kurang selisih tetap. 2
kurang 2. Saya tulis ulang dulu biar jelas nanti. Yang ini bilangan pertama, yang ini selisih tetap. Yang 2N ini pendekatan yang kita gunakan tadi. Oke. Nah, jadi rumus UN-nya ini adalah 2N. 2 kurang 2 kan 0. Nah, perhatikan berarti UN-nya ini adalah 2N. Coba misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Suku ke-6 benarkah 12? Pakai aja rumus ke sini. 2 kali 6, 12. Sehingga nanti apa yang kita butuhkan ketika kita sudah mendapat rumus suku ke-N-nya. Kita tahu suku ke berapa tanpa harus mendaftarkannya lagi. Suku ke-20 berapa? Tinggal 2 kali 20, 40. Suku ke-50, 100. Ya. Nah, itu tujuannya kenapa kita perlu pakai UN. Oke, kita masuk ke contoh berikutnya. Oke, 6, 9, 12, 15, 18, dan selanjutnya. Kalau kita lihat ini kan tambah 3 atau 9 kurang 6, 3, 12. Ini selisihnya dari sini saja ambil ini kurang ini. Apakah sama dengan ini kurang ini? Seperti itu ya. Oke. Supaya istilah selisih tetap mengerti. Berarti ini tingkat pertama. Tingkat pertamanya sudah tetap. Oke. Maka pendekatan yang kita gunakan adalah apa? 3 per 1 faktorial kali N pangkat 1. 3N. Nah, rumus UN-nya adalah 3N tambah 6 kurang 3. 6 kurang 3. 3N tambah 3. Nah, sehingga kalau ditanya suku ke-20, ini kan suku pertama, kedua, ketiga, 4, 5. Kamu nggak perlu daftarkan lagi sampai 20. Tinggal substitusi N-nya 20. 3 kali 20, 60. 60 tambah 3, 63. Nah, ini beberapa rumus UN yang perlu kamu hafal. Bilangan asli UN-nya N, genap positif 2N, ganjil positif 2N kurang 1, bilangan cacah N kurang 1. Nah, bagaimana misalnya kalau pola bilangannya adalah 1, 3, 6, 10, dan selanjutnya. Ini pola bilangan segitiga yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kalau kita perhatikan ini kan 3 kurang 1, 2, atau tambah 2. Ini tambah 3, tambah 4. Nanti kan 15, tambah 5. Di sini nanti tambah 6, 21, tambah 6, dan selanjutnya. Nah, di tingkat pertama, ini tingkat pertama. Di tingkat pertama, selisihnya belum tetap. Nah, jadi yang harus kamu lakukan, lakukan lagi, cari untuk tingkat kedua. Nah, kemudian di tingkat keduanya, ini kan sudah tambah 1. 3 kurang 2, 1, tambah 1, tambah 1, tambah 1. Ini tingkat kedua. Di tingkat kedua, selisih sudah tetap. Nah, ketika selisih sudah tetap, gunakan pendekatan pertama. Pendekatan yang kamu gunakan adalah pendekatan pertamanya ini, yaitu ini selisih tetap. Hati-hati ya, satu yang ini selisih tetap ya, tetapi dia harus menggunakan 2 faktorial lalu N pangkat 2. Ini selisih tetap, hati-hati. Ini tingkat 2, ini tingkat 2. Atau pendekatan pertamanya ini adalah 2 faktorial kan 2 juga, setengah N kuadrat. Setelah itu tulis ulang nanti bilangannya. Saya buat di sini saja. 1, 3, berapa tadi? 6, 10, 15. 6, 10, 15, 21, dan selanjutnya. Lakukan pendekatan pertama, yaitu gunakan rumus setengah N kuadrat. Gunakan rumus setengah N kuadrat ini ya. Jadi substitusi N-nya mulai dari 1 dan selanjutnya, bukan ini ya. Ganti N1, setengah kali 1 setengah, 2 pangkat 2, 4, 4 kali setengah 2. Kemudian 3 pangkat 2, 9. 9 dibagi 2, 9 per 2. 4 ini 4 dulu, 4 pangkat 2, 16. 16 dibagi 2, 8. Kemudian 5 pangkat 2, 25 per 2, dan selanjutnya. Nah, kemudian lakukan operasi kurang.
lakukan operasi kurang. 1 kurang setengah adalah setengah. Kemudian 3 kurang 2 adalah 1. Kemudian 6 dikurang 9 per 2 adalah 1 setengah atau 3 per 2. 10 kurang 8, 2. 15 dikurang 25 per 2 atau 15 kurang 12 setengah lah 2 setengah atau 5 per 2. Nah, hasil selisih yang barisan awal dengan pendekatan pertama ini disebut barisan baru, barisan awal, barisan baru. Nah, jadi kita punya soal yang baru. Perhatikan lagi barisan yang baru ini. Perhatikan barisan baru seperti ketika kita memperhatikan barisan seperti ini. Evaluasi di tingkat pertama, apakah selisihnya tetap? Kalau tidak tetap, masuk lagi ke tingkat kedua. Coba kita evaluasi. 1 kurang setengah, setengah tambah setengah. Ini pun tambah setengah ini ya. Ini pun tambah setengah ternyata. Oh, ternyata semua sudah selisihnya tetap. Di tingkat pertama selisih tetap. Jadi kalau tingkat pertama tadi cara cepatnya bagaimana? Langsung aja gini cara cepatnya. Kalau khusus di tingkat pertama sudah tetap, gunakan ini. Setengah N pendekatan kedua, perhatikan. Setengah ini, setengah N, gini, tambah, setengah kurang setengah, gitu yang tadi ya. Di UN yang pertama, yang di pola tingkat 1. Ya, masih ingat ya? Kalau misalnya kamu punya soal seperti ini, kamu nggak lain kali boleh tidak langsung tulis detail begini. Apa rumusnya ini? Setelah kamu dapat tingkat pertama langsung 2N, ini 2N tambah 2 kurang 2. Nah, sama seperti di contoh kedua. Ini misalnya mana tadi? Oke. Sebentar. Yang ini misalnya. Ini. Tingkat pertama kan sudah selisihnya 3. Langsung 3N tambah 6 kurang 3. Gitu aja. Nah, di sini, di pola bilangan yang baru ini kan tingkat pertama sudah selisihnya tetap. Langsung setengah N tambah setengah kurang setengah. Kan 0 ya? Oke, saya buat aja kurang setengah, kurang setengah. Nah, sekarang rumus UN-nya adalah pendekatan pertama ditambah pendekatan yang kedua. Pendekatan pertama tadi nih, setengah N kuadrat ditambah setengah N. Ini kan setengah N-nya ini ya. Ini sudah coret ya. Jadi inilah rumus UN-nya ini. Rumus UN ini. Oke, jadi soal kita tadi yang ini, rumus UN-nya adalah setengah N kuadrat ditambah setengah N. Saya minta nanti rapi dulu catat karena tulisan Pak Barto di sini agak berantakan ya. Satu contoh soal lagi. Nah, kalau untuk pola tingkat kedua, ulang-ulangi dulu nanti ya, karena Pak Barto tidak buat satu contoh soal terkait dengan pola tingkat kedua tadi. Tapi sepertinya 11 IPA sih tidak masalah. Kalau kurang mengerti, tanya lagi Pak Barto nanti, karena rumusnya sudah ada. Supaya tidak panjang videonya, sebenarnya saya mau variasi soal lagi. Kalau soalnya begini, 2 per 3, 3 per 5, 4 per 7, 5 per 9, dan selanjutnya. Nah, kamu boleh berhikmat. Kalau kamu bisa langsung melihat selisihnya ini, tapi kan repot melihat selisih tetapnya ini. Tingkat 1, tingkat 2, yang lainnya. Lihat aja pembilang dan penyebut. Yang pertama pembilang. Kita bicara pembilang dulu. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan selanjutnya lah tentu. Ya urutannya begitu. Jadi ini kan tambah 1, tambah 1, tambah 1, tambah 1, tambah 1. Nah, di tingkat 1 selisihnya sudah tetap. Maka rumus UN-nya ini adalah 1N, gitu kan? 1N tambah 2 kurang 1. Sama dengan N tambah 1. Simpan dulu sementara ini. Udah selesai untuk pembilang. Sekarang untuk penyebut. Perhatikan penyebutnya.
3, 5, 7, 9, 11, 13, dan selanjutnya. Ini tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2, dan selanjutnya. Tingkat pertama selisihnya sudah tetap. Maka gunakan rumus 2N gitu ya, tambah 3 kurang 2. Hasilnya 2N tambah 1. Sehingga rumus UN-nya ini adalah rumus pembilangnya N tambah 1. Rumus penyebutnya tadi 2N tambah 1. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Saya pikir kelas 11 IPA tidak akan susah mengerti hal ini. Saya minta kalau kurang mengerti nanti tanya Pak Barto. Selamat belajar, Tuhan memberkati.